Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di trik matematika misi. Nah, sekarang kita bahas tentang CPNS dulu ya, karena nanti bulan 6 kan ada tes CPNS gitu. Maka belajar di channel kami sih ya. Semuanya soal-soal yang 90% itu bakal keluar. Ya, paling angkanya aja yang beda-beda dikit gitu ya. Modelnya sama. Oke. Nah, ini dia. Dalam sebuah acara reuni SMA, 2/5 yang hadir adalah wanita. Sepertiga pria yang hadir memakai kemeja. Jika banyak pria yang tidak memakai kemeja pada acara tersebut, ada 12 orang yang tidak memakai kemeja ya. Berapa pria seluruhnya gitu kan yang hadir di acara tersebut. Nah, sekarang gini. Wanitanya itu kan sama dengan 2/5 ya. 2/5 dari jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kita misalkan X. Oke. Nah, prianya berapa? Prianya nggak disebutin. Yang disebutin cuma 1/3. Nah, kita mikirkan aja nih. 2/5. Jadi 2/5 dari keseluruhan. Maka prianya sama dengan harusnya berapa? 3/5 ya. 3/5 X. Oke. Dari 3/5 X ini yang pakai kemeja itu ya 1/3. 1/3 kali berapa? Kali 3/5 kan seluruhnya dia 3/5 X. Oke. Yang tidak pakai kemeja, tidak kemeja aja ya biar cepet ya. Tidak kemeja itu berapa? Yang pakai kemeja 1/3, maka yang tidak pakai kemeja harus 2/3 kali 3/5 X. Berapa disebutin kan berapa orang? 12 orang, maka sama dengan 12 orang. Nah, dari sini maka X sama dengan, nah kita kaliin aja dulu ya. 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 5 sama dengan 15. Maka 6/15 X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 kali 15/6 ya, dibalik ya, pindah ruas dia jadi dibalik. Oke, ini dapatnya 2, maka 2 kali 15 sama dengan 30 gitu. Nah, udah ketemu kan jumlah seluruhnya itu, berarti dia 30 siswa gitu. Maka 3/5 X sini ya, 3/5 X itu sama dengan 3/5 X sama dengan 3/5 X nya dimasukin. X nya tadi berapa jumlah keseluruhan ya? X nya tadi 30. Nah, ini gini aja. Nah, ini 30 ya. Maka 3/5 X dikali 30. Ini sama dengan berapa? Ini habis dapatnya 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Udah ketemu. Maka jumlah keseluruhan pria yang hadir di reuni SMA itu adalah 18 orang. Mudah ya teman-teman. Nah, banyak-banyak belajar nanti lulus CPNS. Oke. Kalau nanti ditanya misalnya, nggak ditanya sih, ini soalnya seperti ini. Cuman pengetahuan aja. Berarti kalau prianya 18 jumlahnya, maka wanitanya berapa? Kurangin aja, 30 dikurang 18 gitu. Maka wanitanya adalah berapa tuh? 22 ya. Enggak ya, 12 kan? Udah gitu aja. Udah ya teman-teman. Nah, udah sekarang kita lanjut nomor 2 ya teman-teman. Ntar dulu. Nah, nomor 2-nya ini. Nomor 2-nya juga. Pokoknya soal yang kami keluarin itu 90% pasti keluar ya di ujian CPNS nanti. Oke, nah ini perbandingan umur. Perbandingan umur ini jangan karena perbandingan umur terus kita tuh mikirnya semua soal itu sama, enggak ya. Ada perbandingan, kayak nanti kami sih buatin perbandingan uang gitu. Tapi dia yang ditanya ini kan jumlah umur keduanya kan selisih kan. Pertanyaan yang kedua ini selisih. Nah, nanti soal berikutnya itu adalah yang ditanya rata-rata. Rata-rata kan beda dengan selisih. Kalau selisih dikurangkan, kalau rata-rata, rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data kan gitu. Jadi diperhatikan soal-soalnya ya teman-teman. Oke, perbandingan umur ayah dan ibu adalah 5/4. Jumlah umur keduanya 72 tahun. Nah, gampang nih. Kenapa? Kalau udah dikasih tahu nih jumlahnya. Maka selisih umur ayah dan ibu. Nah, yang ditanya selisih, maka pastinya dikurangin kan. Harus diketahui dulu nih umur ayah dan ibu berapa gitu kan. Kalau cara Kak Misi ya. Langsung aja cari ayah. Ayahnya berapa? Ayahnya 5. Per berapa? 5 tambah 4 berapa? 9. Dikali berapa? Dikali jumlahnya 72. Gitu. Nah, ini cus habis tinggal 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Udah, jadi usia ayah itu 40 gitu. Nah, coba cari usia ibu. Usia ibu perbandingannya berapa? 4 kan? 4 per berapa? Per 9 lagi gitu. Jadi 5 tambah 4 gitu. Dikali berapa? Sama kali 72 gitu.
sama dengan 72 bagi 9 dapatnya 8. 4 kali 8 sama dengan berapa? 32. Nah, 32 tambah 40 kan sama kan 72. Maka kan dikatakan jumlah keduanya adalah 72. Nah, ini benar. Nah, yang ditanya apa? Selisih. Selisih berarti 40 dikurang 32 sama dengan berapa? 8. Maka jawabannya B, 8 gitu. Mudah ya teman-teman, mudah sekali lah ya. Atau boleh dengan cara seperti ini. Nah, kita misalkan ini kan perbandingan ayah dan ibu itu kan 5 dengan 4 gitu kan. Nah, jumlah umur keduanya adalah 72 tahun, berarti ini plus gitu kan. Ini sama dengan 72. Nah, kita buat ini variabelnya itu misalnya itu C, ini C gitu kan. 5C tambah 4C sama dengan 9C sama dengan 72. Maka C sama dengan 72 dibagi 9 sama dengan berapa? 8. Nah, C itu selisihnya gitu, 8 gitu ya. Teman-teman terserah mau pilih cara yang mana gitu. Kalau kami sih selalu ya, kalau dulu itu pakai cara begini gitu. Lebih gampang sih, memang ini lebih cepat. Cuman ini pun kami sih rasa lebih cepat karena ini tadi nggak perlu usia ibu tadi kalau ujian itu nggak perlu dihitung ya. Karena jumlahnya udah diketahui, cari aja usia ayah. Nah, kurangin aja gitu. Jadi nggak perlu repot-repot gitu. Lebih cepat ngemat waktu. Oke, kita masuk nomor 3. Ini nomor 3 unik banget ya. Unik banget. Orang CPNS soal CPNS ini banyak yang salah nih nomor 3. Karena mereka nggak dikasih tahu ini mau ngapain gitu kan. Ada sebagian dikasih tahu cari yang salah gitu kan. Sebenarnya intinya harus paham dulu deret angka gitu. Nah, ini nomor 3-nya gini nih. Dalam deret angka ya teman-teman, kita lihat dulu langkah satu langkah gitu. Kalau nggak cocok nanti dia lihat 2 langkah gitu. Paham ya maksudnya? Coba kita buat 1 langkah. 32 ke 29 itu berarti dia dikurang berapa? Dikurang 3 ya. Ya nggak sih? Dikurang 3. Coba 29 ke 35 kurang 3 boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti dia nggak 1 langkah gitu. Gitu aja teman-teman. Nah, sekarang kita buat 2 langkah yuk. 32 ke 35 berarti dia diapain? Di plus 3 ya. Sorry. Nah, ini plus 3. Nah, sekarang 2 langkah lagi. 35 ke 38 plus berapa? Plus 3 lagi. Wah, udah bener nih. Berarti dari situ udah bener nih. Udah seperti itu tuh polanya, plus 3, plus 3. Nah, sekarang kita jumlahin. 35 ke 38 plus 3 bener. 38 ke 41 plus 3 enggak? Plus 3 bener juga. 41 ke 44 plus 3 enggak? Plus 3. Wah, berarti bener nih. Nah, sekarang yang 29 kan belum tuh. Terus diperhatikan nih A, B, C, D, E. Nah, ini yang mau dipilih gitu. Kan dia udah kasih garis nih. Sebenarnya kita ngitungnya sampai sini aja. Yang ininya nggak perlu untuk menghemat waktu gitu ya teman-teman. Nah, sekarang 29. 29 ke 25 sama dengan minus 4. 25 ke 21 sama dengan minus 4 juga. Nah, 21 ke 20 sama dengan, lah kok salah? Nah, berarti soal ini itu yang diminta itu mana pernyataan yang salah atau data yang salah. Data yang salah yang ini dong. Harusnya ini berapa? 21 minus 4 harusnya berapa? Harusnya 17. Ini harusnya 17. Ini salah. Maka pilihan jawabannya apa? Yang E gitu teman-teman ya. Nah, ini soalnya unik banget. Biasanya orang CPNS gagal di sini ya. Soal seperti ini. Makanya harus paham dulu deret angka. Deret angka itu dalam soal CPNS selalu bisa sampai 5 lebih soal loh. Jadi deret angka itu bener-bener dipahami. Terus kami sih ada tuh buat VT khusus deret angka dari soal-soal asli yang keluar CPNS tahun-tahun lalu gitu ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 4 teman-teman. Easy lah, easy ya. Perbandingan uang Ana, Budi, dan Cici. Nah, ini biasanya kalau di soal CPNS itu bukan uang ya, tapi usia atau umur ya. Sama seperti tadi, tapi seperti kami sih bilang tadi, dia yang dikatakan di sini adalah rata-rata dia kasih tahu. Nah, gitu ya. Perbandingan uang Ana, Budi, dan Cici adalah 4, 6, 8. Oke, kita buat nih. A, kita singkat aja A, Ana, B sama dengan Budi, C sama dengan Cici. Perbandingannya adalah 4, 6, 8. Oke. Nah, jika rata-rata uang mereka adalah rata-rata uang mereka adalah 30. Sorry goyang ya. 30 juta. Ini maka sama dengan ya kita buat nih. Sama dengan 30 juta. Oke. Maka ini kita harus buat per ya. Per. Nah, ini kita tambahin aja variabelnya kayak tadi juga.
4A, 6A, 8A per gitu kan. Supaya apa? Supaya gampang ngitungnya. Nah, rumus rata-rata kami sih bilang tadi apa? Jumlah data per banyak data. Banyak data ada berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Maka per 3. Nah, dari sini sama dengan 4A tambah 6A tambah 8A sama dengan 18A per 3. Sama dengan berapa? 30 juta dikatakan di soal kan? 30 juta. Nah, kalau dari situ maka sekarang 30 juta per ini kita ituin dulu aja ya. Ini bisa ya kan 18 bagi 3 dapatnya 6 ya kan, teman-teman? Iya, dapatnya 6. Maka 30 juta sama dengan 6. Kok dipindah-pindah sih, kami sama aja sih sebenarnya ruas kanan dengan ruas kiri. Karena kan belum ada perubahan gitu ya. Maka A sama dengan 30 juta per 6 gitu. Dapatnya berapa? 30 bagi 6 sama dengan 5. Nolnya ada berapa? 6. Tuh waga 6. Maka dapatlah uang budi sama dengan uang budi sih, sorry. Iya, uang budi kan dia yang ditanya, maka berapa Kak uang budi? Uang budi sama dengan budi tadi yang berapa? Kalau Ana kan 4, budi 6, kalau Cici 8, maka 6 dikali berapa? Dikali 5 juta. Dikali 5 juta sama dengan berapa? 30 juta gitu. Jadi uang budi dapat nih 30 juta gitu. Paham ya teman-teman? Paham lah ya. Gampang kok. Soal kayak gini ada keluar kami ada. Pasti ada. Namanya perbandingan pasti ada. Oke ya, kita lanjut nomor selanjutnya. Udah paham ya teman-teman? Kenapa dikasih variabel untuk menghitungnya gampang gitu. Rumus rata-rata jumlah data per banyak data. Kan udah dikasih tahu 30 juta, tinggal dihitung aja gitu. Oke ya, kita masuk nomor 5. Jumlah siswa dalam satu kelas ada 50 orang. Jika 18 orang diantaranya adalah laki-laki, maka perbandingan jumlah siswa perempuan dengan jumlah siswa laki-laki adalah. Nah teman-teman, ini juga soalnya unik ya. Kenapa? Jadi nggak boleh sembarangan, karena yang ditanya itu adalah perbandingan jumlah siswa perempuan dengan jumlah siswa laki-laki gitu ya. Nah gini nih, jumlahnya ada berapa? 50 orang ya kan. Jika 18 orang diantara laki-laki, dikurang aja 18 sama dengan berapa? 32. Maka yang wanitanya atau perempuannya itu ya yang 32 gitu ya. Kami sebut W aja ya. Oke, nah yang ditanya apa? Perbandingan jumlah siswa perempuan dengan jumlah siswa laki-laki. Maka 32-nya yang di atas gitu. 32 banding dengan 18. Kan bisa juga nih kita tulis seperti ini, 32 per 18. Kenapa? Supaya gampang hitungnya gitu ya. Ini easy banget. Nah kalau udah begitu 32 per 18 sama bagi 2 dapatnya berapa? Dapatnya 16 per 9 atau 16 banding 9 kan? Gitu aja. Mudah. Jadi nah, coba lihat nih, ada opsi jawabannya itu ada 16 banding 9, ada 9 banding 16. Nah, yang mana nih yang kita pilih? Yang B gitu ya. Jadi jangan salah, kalau tadi teman-teman milihnya yang C itu salah, pasti gagal. Gitu ya. Diperhatikan soalnya gitu. Oke, sekarang kita masuk nomor 6. Nomor 6 cara mudahnya. Ini pasti biasa lah ya. Bisa kami sih besarin aja biar gampang, biar kelihatan cus. Nah, nampak dia. Udah kelihatan nggak? Tambah lagi sedikit. Nah ini nomor 6. 6 1 per 10 tambah 7 2 per 5 tambah 8 1 per 2 dikurang 2,5. Nah kita samain aja supaya, karena dia opsi jawabannya adalah desimal, maka ini kita pecahan campurannya kita buat ke desimal. Caranya nggak usah 6 kali 10 gitu, 60 tambah 6 1 per 10, nggak begitu ya. Cara mudahnya itu lebih gampang gini, kita ubah aja dulu, ini jadi 10 gitu, ini kasih 0 lagi jadi 20, yang ini kasih 0 lagi gitu. Maka 10 bagi 10 sama dengan 1, maka 6,1. Nah gampang kan. 20 bagi 5 sama dengan 4, maka 7,4 plus
10 bagi 2 sama dengan 5, maka 8,5 dikurang 2,5. Nah, semuanya udah desimal nih. Gampang kan? 8,5 dikurang 2,5 sama dengan berapa, teman-teman? Sama dengan 6 ya. Yang ini 6. Oke. 6,1 tambah 7,4 sama dengan berapa ini? 6,1 tambah 7,4 sama dengan 13,5 ya. 13,5. Maka 13,5 tambah 6 sama dengan 19,5. Nah, pilihannya nggak ada nih. Yang ada 19,35, 19,50 ya, jawabannya 19,50 teman-teman gitu ya. Jadi lebih gampang dan lebih cepat itu begini, nggak menguras otak banget ya. Jadi bisa otaknya digunakan untuk soal-soal yang lainnya. Easy banget. Teman-teman, sebelum ujian jangan lupa berdoa. Itu sih intinya. Oke, nah kita masuk nomor 7 ya teman-teman. Nomor 7 saya mana ya? Tentukan X banding Y. Jika X sama dengan 0,375 dan Y-nya sama dengan 3/4. Nah, gampang aja. Ini kan dia pecahan ya. Kita buat aja yang desimal ini jadi pecahan. Maka 3,375 per berapa nolnya? Berapa di belakang koma ada 3, maka dia per 1000. 375 per 1000 itu sama dengan berapa? Sama-sama bagi 25 aja dulu gitu. Sedapatnya aja biar cepet, nggak usah sampai nguras pikiran banget. Karena ini 75 gitu kan, bagi 25 aja. Sama-sama bagi 25 dapatnya berapa? 375 bagi 25 dapatnya 15. 100 bagi 25 dapatnya 40. Kalau 100 kan 4, maka kalikan aja 10, 40. Nah, ini dikecilin lagi nggak? Kecilin lagi. Kenapa? Karena masih bisa gitu. 15 per 40 sama-sama bagi berapa nih? Dapatnya bagi 5 kan, dapatnya 3. Ini dapatnya 8. Nah, gitu dia ya. Jadi sedapatnya aja, nggak usah langsung 1 dari 375 per 1000 langsung 3/8, itu agak susah. Pelan-pelan aja gitu sedapatnya. Jadi lebih cepet gitu, nggak bikin mumet. Oke. Nah, sekarang X banding Y, maka 3/8 dibanding atau dibagi dengan 3/4. Oke, sifat pecahan kalau pembagian kita ubah harus ke perkalian. Jadinya berapa nih? 3/8 dikali 4/3, iya kan? Dibalik dia. Oke, maka ini habis 4/8. 4/8 sama dengan berapa? 1/2. Nah, ini 1/2 sama dengan 1/2 gitu. Jawabannya yang mana? Yang B gitu dia ya. Atau mau pakai cara cepat udah gampang aja. 3/8 per 3/4. Ini kan sama dengan ini dikali ini, yang ini dikali ini gitu kan. Dapatnya berapa? 12/24. Ya sama aja kan, 1/2 gitu ya. Mudah ya teman, mudah, easy banget. Bila 19% dari N adalah 57, nilai N adalah, nah gampang aja nih. Gampang sekali ya. 19% itu sama dengan 19 per 100. Dari, berarti dia dikali N. Gitu kan, sama dengan berapa? 57. Oke, nah dari sini, ini kan bisa habis ya. 19 ini jadi berapa nih? Jadi 3. Maka, N sama dengan 300 kan? Udah ketemu jawabannya, Ci, gitu dia. Kami sih kok bisa sih main coret-coret aja, bisa dong. Gampang kan, nggak sampai paling 2 detik gitu. Oke, kita nomor selanjutnya. Atau mau kami sih jelasin pelan-pelan yang ini ya. Nah, gini dia nih. Jadi, kalau 19/100 itu dipindah ke ruas kanan, tadi kan bentuknya gini, 19/100 dikali N sama dengan 57 gitu kan. Kami sih jelasin pelan-pelan ya. Maka N, variabelnya gini, N sama dengan 57 dikali 100/19 gitu. Karena dia pindah ke ruas kanan jadi dibalik gitu. Paham ya teman-teman? Karena ini pembagian pindah ke kanan jadi ke perkalian tapi dibalik. Nah, ini dapatnya 3. Iya kan? Maka 3 kali 100 sama dengan berapa? 300 gitu. Ya, paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut nomor 9 ya. Jika X sama dengan 7 dan Y sama dengan 5, maka nilai dari A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 2B ditambah 3A B kuadrat dikurang B pangkat 3 atau B kubik gitu kan.
Jangan dihitung satu-satu, jangan disubstitusi satu-satu, bisa sampai tahun baru nggak selesai gitu kan. Caranya ini A pangkat 3 atau A kubik dikurang 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat dikurang B kubik itu kan sama dengan A dikurang B dalam kurung pangkat 3 gitu. Nah setelah seperti ini baru disubstitusi kok A ya, ini X ya, sorry maka ini X ya. Ya ini yang salah, ini A, ini B gitu. Kami sih ganti variabelnya aja gitu. Oke sekarang A substitusi yuk. A nya 7, B nya berapa? 5. Ini dalam kurung pangkat 3. Maka artinya ininya aja dulu. 7 kurang 5 sama dengan berapa? 2. 2 pangkat 3 keluar dari kurung. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Dapat jawabannya B gitu ya. Paham ya teman-teman? Easy kan? Easy dong. Easy. Mudah sekali. Oke sekarang kita masuk nomor 10. Ntar kecilin dulu karena dia panjang. Nah nomor 10 ini soalnya unik. Dan karena dia unik, padahal ini gampang, tapi banyak yang gagal ya. Tahun 2002. Nah ini Adi dan Bani akan mengecat rumah orang tua mereka. Adi dapat menyelesaikan selama 24 hari. Sementara Bani dalam 8 hari. Jika Adi dan Bani bekerja bersama, mereka kalau barengan ini gitu kan, rumah itu akan selesai dicat berapa hari ya gitu kan. Tadi Adi kalau menyelesaikan rumah itu 24 hari dia baru selesai. Sementara kalau Bani yang ngecat rumah itu bisa 8 hari. Maka gampang aja gini nih. Ini gitu 24. Nah ini kan di datanya 24 dengan 8 aja kan. Udah ini aja kita olah gitu. 24 dikali 8 per 24 dikali edit plus 8. Maka 24 kali 8 ini gak usah diapa-apain dulu. Kenapa? Lebih gampang hitungnya setelah ini dijumlahin. 24 tambah 8 sama dengan berapa? 32. Nah kalau udah begini kan gampang tuh. 32 nya 8 nya habis dapatnya 4. Maka 24 bagi 4 sini tulis aja ya. 24 bagi 4 dapatnya berapa? 6 gitu. Maka selesainya 6 hari. Jawabannya mana tuh? B gitu ya. Mudah kan teman-teman, soal yang kelihatan susah padahal dikerjakan hanya beberapa detik. Asal tahu aja basicnya gitu. Kalau ada soal begini lihat nih datanya ada 8 dengan 24. Udah 24 kali 8 per 24 plus 8 gitu ya. Oke mudah ya teman-teman. Udah 10 soal. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Kak Messi. Kalau nggak paham tulis di komen nanti Kak Messi jelasin. Kak Messi akan angkat materi CPNS dulu karena bulan Juni ada penerimaan CPNS. Kakak Messi akan buatin soal-soal yang akurat pasti keluar 90%-an lah gitu keluar. Oke, thank you.